Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Bersama saya dengan Deva Risa dan teman saya Nurani Yunita yang akan memandu acara kesayangan kita ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini tema kita mengenai pendidikan Islam dalam keluarga. Ya, pemirsa, pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Hajah Ulfatmi sebagai dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini Cahaya Hati dihadiri oleh mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang dari Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang. Mahasiswa, bagaimana kabarnya semua? Baik. Ya, itulah pemirsa dari suara-suara mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang. Sangat meriah sekali ya dengan suaranya. Ya, bagaimana dengan Ara? Kita mulai saja ya, mungkin acara talk show kita hari ini bersama Ibu dalam mengenai pendidikan Islam dalam keluarga. Kita mengetahui bahwa sangat penting pendidikan Islam itu dalam keluarga untuk membentuk karakter anak gitu. Untuk memulai acara kita ini, Deva ingin bertanya sedikit, seberapa besar gitu Bu peran keluarga dalam membentuk karakter anak? Iya, terima kasih Deva, Ara ya. Ini topik sebenarnya, ini topik yang sangat bagus ya Deva. Dan penting untuk kita bicarakan pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang peran keluarga, wah itu besar sekali Deva. Ya mereka ini, ya ini yang hadir saat ini kan peran keluarga ini yang mengantarkan mereka bisa menjadi mahasiswa, mahasiswi di IAIN Imam Bonjol Padang. Nah ini peran keluarga. Jadi keluarga itu sebagai satu kesatuan terkecil dalam masyarakat. Ini sangat berperan sebenarnya untuk membentuk sumber daya manusia ke depan. Nah, kalau dari keluarga itu lahir anak-anak yang berkepribadian baik, ya, yang imannya kuat, yang cerdas intelijensinya. Nah, ini akan melahirkan nanti masyarakat yang juga memiliki SDM yang bagus, sehingga tercipta ketentraman, ketenangan dalam masyarakat. Nah, bahkan tidak saja berperan di dalam membentuk masyarakat yang tadi damai dan memiliki SDM yang bagus, keluarga juga berperan sebenarnya untuk memajukan suatu bangsa. Kalau misalnya masyarakatnya sudah tenang, sudah damai, SDM-nya bagus, tentu pembangunan akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, kalau pembangunan terlaksana dengan baik, otomatis bangsa kita akan bisa maju dan berkembang. Nah, jadi memang tidak bisa diabaikan itu peran keluarga sebagai salah satu kesatuan terkecil dalam masyarakat dan sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, dari semua ini kira-kira siapa yang lebih bertanggung jawab atas pembangunan karakter anak itu sendiri? Iya, Ara. Nah, ini penting, Ara. Sekarang kalau terjadi misalnya perilaku anak yang tidak baik, kan terkadang ini antara ayah dan ibu saling menyalahkan, ya kan? Kemudian kadang-kadang juga orang tua menyalahkan guru di sekolah, ya kan? Oh, ini gurunya nggak benar ini. Masukkan anak ke sekolah agama, ternyata anaknya kok begini juga gitu. Nah, kadang-kadang juga masyarakat menyalahkan, oh ini guru yang nggak benar, atau masyarakat menyalahkan ini orang tuanya yang nggak benar. Nah, sebetulnya ketiga kutub itu patut kita lihat siapa sebenarnya yang mempunyai andil dalam pembentukan kepribadian anak, yang terutama tentu keluarga, jelas itu. Karena itu isyarat di dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludi yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi, mahasiswa hafal semua ini ya, au yumajisanihi au yunasiranihi. Nah, jadi keluarga itu sebagai yang bertanggung jawab di situ dalam mendidik adalah kedua orang tua. Mau dibentuk kepribadian anak itu seperti apa gitu. Itu orang tua pegang peranan. Anak yang lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam konteks pendidikan Islam itu lengkap dengan potensi-potensi. Jadi ada potensi ketuhanan, ada potensi kecerdasan ya, otak, ya ada potensi rohani dan lain sebagainya. Nah, ini ditumbuh kembangkan oleh keluarga. Namun bukan berarti guru tidak juga bertanggung jawab. Tetap ada juga tanggung jawab guru sebagai pendidik di sekolah, dan kita masyarakat ini juga adalah pendidik sebenarnya yang juga harus punya kepedulian dalam pembentukan kepribadian generasi muda. Ya. Iya, ini mengenai sedikit itu tadi tentang masalah ketika anak di dalam kandungan, Ibu ya. Iya. Dan
coba kita melihat sedikit bahwa bagaimana apa saja tanggung jawab orang tua ketika setelah anak itu lahir gitu. Iya. Bentuk apa gitu? Iya, iya Deva. Kalau kita mau bicara anak setelah lahir, tentu kita agak melompat ya. Mari kita rewind dulu ke belakang. Sebenarnya proses pembentukan keluarga itu dari mana sih? Startnya gitu ya. Kalau dalam pemikiran beberapa pakar pendidikan sekuler, katanya kan pendidikan prenatal saat hamil gitu sudah berlangsung pendidikan yang tidak langsung kepada anak. Nah ini mahasiswa mungkin juga pernah mendengar hal yang seperti itu. Tapi sebetulnya pendidikan terhadap anak itu terjadi mulai pada saat prakonsepsi. Jadi ini Deva, pada saat mereka ini sekarang mau menikah, nah itu siap-siap ini ceritanya. Ada nggak yang tidak mau menikah di sini? Pastilah. Iya, pastilah semua mau menikah. Nah, pada saat memilih pasangan hidup itu kan ada tuntunan ini dalam agama. Pilihlah ya, pilihlah wanita itu karena kita boleh mempertimbangkan kecantikannya, hartanya, keturunannya, tapi jangan lupa kata Nabi, agamanya menjadi pertimbangan utama. Kalau itu diabaikan, nah perkawinan itu akan mengalami banyak hal yang nanti merisaukan. Nah, memilih pasangan hidup karena agama, kemudian dengan motivasi ibadah, itu sudah berdampak itu Deva terhadap anak lahir ini kelak kepribadiannya. Jadi kalau misalnya kita memilih pasangan hidup itu karena agama, nanti anak kita yang lahir itu kemungkinan besar dia punya kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, bahkan setelah misalnya kita memilih pasangan hidup sosok yang beragama, kemudian terjadi pernikahan, ya kan? Saat malam pertama itu pun ketika akan melakukan hubungan khas sudah berlangsung pendidikan. Kita kan disuruh oleh Rasulullah ini, jangan lupa nih anak-anak semua ini yang jurusan BPI ini sudah belajar nih kan psikologi agama. Jadi disuruh oleh Rasul, tolong dibaca doa yang memang doa ini mengandung makna yang substansial dalam pendidikan anak. Doa di mana di situ kita minta nanti arti dari doa tadi yang intinya nanti akan mengantarkan anak ini mengingatkan dia ini bahwa anak yang lahir ini nanti kita harapkan kelak dia menjadi sosok yang mengabdi kepada Allah, ya, yang dekat dengan agama, yang peduli dengan agama, yang tidak meniru sifat-sifat setan. Jadi sifat-sifatnya itu betul-betul sifat-sifat rabbaniyah yang ada dalam dirinya. Nah itu makanya doa pertama itu perlu kita ucapkan. Iya, ini menyangkut doa tadi ya Bu. Iya. Apakah doa itu ada ininya ketentuannya atau secara niat kita saja atau bagaimana Ibu? Iya, jadi kalau doa tentu ada yang kita baca. Ya, pada saat kita mau melakukan hubungan khas malam pertama itu bukan hanya nafsu biologis saja kita kedepankan. Nah, itulah tadi ada bermacam-macam redaksi doa itu diantaranya jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Nah, mungkin ada redaksi lain yang juga ada dalam hadis lain. Jadi intinya bahwa kita meminta jauhkanlah ya Allah kami ini dari segala bentuk godaan syaitan dan juga apa yang akan ada di dalam rahim kami ini. Nah, jadi substansinya sebenarnya maknanya sejauh itu. Gitu. Ya. Jadi juga penting ya. Penting. Nah, baru nanti masuk seperti yang Deva katakan tadi, setelah anak lahir. Nah, sering kadang-kadang kalau anak lahir itu kan kita melihat ini dalam masyarakat, orang pas anak lahir bergembira luar biasa ya kan. Wah, kita syukuran lah. Iya, kita syukuran lah anak lahir ini ya kan, kita dapat anak. Seluruh keluarga dikumpulkan, lalu tertawa, terbawa, gembira ria gitu. Sebenarnya dalam Islam ada yang lebih penting dari sekedar itu. Ya, misalnya lahir itu kita azankan kalau anak laki-laki. Ya, kemudian kalau perempuan dikemahkan, ya kan? Mengapa kok harus diazankan? Nah, ini juga mengandung makna yang dalam pendidikan Islam ini Deva dan Ara. Misalnya mereka anak ini diazankan, yang laki-laki, perempuan dikamahkan, itu sebenarnya untuk mengingatkan kembali kepada mereka. Sebenarnya eksistensi mereka itu sebagai apa sih? Jadi ketika mereka ruh pertama kali diciptakan oleh Allah jauh pada saat sebelum kelahiran itu kan nih anak-anak jurusan PPI ini mereka mahasiswa juga tahu itu ada perjanjian antara manusia dengan kita, dengan Allah ya, perjanjian manusia dengan Allah. Redaksinya kira-kira begini, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kalau saat ruh diberikan itu Allah tanya, ini aku beri kamu roh manusia
Gimana nih dengan roh ini, kamu akan berjanji nggak berbakti kepada aku? Oh, qalu bala syahidna ya Allah, aku akan berjanji mengabdi kepadamu. Nah, untuk menagih janji ini kita pendengarkan azan, kita pendengarkan iqamah sehingga dia ingat akan janjinya sebagai manusia. Nah, dalam substansi sebenarnya ini. Nah, kemudian kan nanti memberi nama yang baik, ya kan? Kemudian mencukur rambutnya, mencobakan madu dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tanggung jawab lah pada saat anak lahir itu. Ya. Ya, mungkin Nara sedikit ada tambahan untuk Ibu. Ibu mengenai dengan pendidikan anak seperti ini, Iya. apakah ada kiat-kiat mungkin tersendiri untuk bagaimana cara mendidik anak agar dia lebih mengetahui tentang agamanya itu sendiri? Iya, tadi kan Ibu sudah katakan kita mulai dari periode prakonsepsi, kemudian nanti berlanjut kan tadi saat hamil ya, hamil itu yang tadi belum kita singgung. Jadi pada saat hamil itu secara sebenarnya seorang calon ibu dan ayah itu sudah harus mengerti itu. Dari konteks pendidikan Islam itu masa kehamilan itu cukup menentukan, ini membawa pengaruh gitu ya kepada pembentukan kepribadian anak. Jadi segala watak karakter sang ibu, sang calon ibu tadi, sang calon ayah. Kalau misalnya ibunya sosok yang tadi itu taat beribadah, rajin baca Quran, ya kan, rajin berdoa. Nah, ini Ananda ini yang akan menikah. Nah, kemudian sang ayahnya begitu pula, ayahnya orang yang dekat kepada Allah, kemudian rajin melaksanakan amal-amal soleh, ya kan, peduli terhadap orang-orang yang tidak punya rasa empati. Nah, ini akan berdampak secara tidak langsung, anak juga akan merasakan itu hal-hal seperti itu dan akan bentuk kepribadiannya juga seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ketika anak lahir, nah itu nanti 1 tahun, ya kan, tadi sudah berlangsung, nanti itu saat pendengarannya sudah mulai berfungsi, matanya sudah mulai berfungsi, banyak yang bisa diberikan oleh orang tua yang harus dilakukan itu. Misalnya, bagaimana orang tua bisa memperdengarkan kepada anak itu bacaan-bacaan ayat-ayat yang syahdu, ya, kemudian kalimat-kalimat yang indah, yang baik gitu, bukan caci maki, bukan suara yang kasar, bukan hardik menghardik gitu ya, bukan pertengkaran yang dia saksikan, tapi kedamaian, yang dia saksikan itu keluhuran budi dan lain sebagainya. Ini berpengaruh, dia rekam dari matanya, dia rekam pendengarannya, dan itu nanti akan melantung ke kepribadiannya. Ya. Iya, semakin seru ya ternyata perbincangan kita dengan Ibu Haja Ulfatmi. Iya. Ya, kepada mahasiswa nanti diminta untuk bertanya-tanya kepada Ibu tentang tema kita adalah pendidikan Islam dalam keluarga. Nah, Ya. pemirsa, semakin seru pembicaraan kita pada kali ini, tapi kita akan ketemu lagi setelah jeda kali ini. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Sedikit mendengarkan penjelasan dari Bu, bagaimana dengan tayangan tadi gitu, Bu? Iya, Diva. Jadi kalau lihat tayangan tadi, kita menjadi semakin jelas ya topik kita hari ini tentang pendidikan Islam dan keluarga, bahwa ternyata memang orang tua itu sangat berperan dalam memperkenalkan Allah kepada anak, dalam memperkenalkan ciptaan Allah kepada anak. Nah, diawali dari perkenalan itu, kemudian sedikit demi sedikit melekat kepada diri anak. Nah, muncul nanti rasa ketuhanan di dalam dirinya. Nah, ini proses ini sejalan dengan pertumbuhan perkembangan psikologi, perkembangan intelijensinya. Ini nanti akan berlanjut terus ini sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaannya tentang Tuhan, ya kan? Tentang ciptaan Tuhan. Nah, dalam jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang tua ini nanti akan menggiring dia kepada sebuah konsep yang benar tentang agama yang sesungguhnya. Nah, dengan pernyataan Ibu tadi, mungkin kita akan buka sesi pertanyaan pada audiens. Iya, Silahkan. untuk mahasiswa mungkin ada yang bertanya kepada Ada yang ingin- narasumber kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Khair, jurusan BPIA, Fakultas Dakwah Yayan Imam Bonjol Padang. Nah, Ibu, tadi Ibu kan menerangkan tentang perkembangan anak mulai dari masa konsepsi. Nah, masa balita itu kan masa periode tumbuh kembang, masa emas periode tumbuh kembangnya anak. Nah, pertanyaan di sini, Bu, bagaimana peran orang tua dalam menumbuh kembangkan kepribadian anak pada periode balita tersebut? Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, nanti dijawab Ibu pertanyaan dari Miftahul. Iya, Diva, ini luar biasa ini. Iya, pertanyaan sangat bagus ya. Karena memang pada usia balita itu masa disebut dengan masa Masa vital, gitu kan? Masa yang sangat menentukan proses pembentukan kepribadian anak. Apabila orang tua mengabaikan pembentukan kepribadian proses pendidikan pada masa ini, maka itu akan berlanjut pada masa sesudahnya, masa kanak-kanak, masa remaja, itu akan gagal orang tua melakukan beberapa upaya untuk membentuk kepribadiannya, apalagi setelah dewasa. Nah, jadi pada masa balita itu anak saat itu dari sisi psikologi perkembangan dia ada kesukaannya meniru, ya, meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka metode keteladanan itu menjadi satu hal yang sangat dominan pada usia itu. Jadi keteladanan orang tua dalam beribadah misalnya. Ketika orang tuanya sholat, anak ikut sholat. Nah, gimana cara orang tua sholat? Dia sholat seperti itu juga. Walaupun tidak tahu bacaannya ya, Bu. Tidak tahu bacaannya. Iya, mungkin dia sholat, orang tuanya sholat, terus dia lihat orang tuanya baca, dia kumat pamit juga. Tapi entah apa yang dibacanya, yang pasti setiap apa yang dilihatnya itu oleh anak, gerak-gerik, tindak tanduk, tata cara ibadah dan segala macam direkam dalam memorinya semua itu. Nah, termasuk cara ayah dan ibunya bertutur kata. Nah, termasuk juga cara ayah dan ibunya memperlakukan neneknya. Kadang-kadang seorang ibu dan ayah yang punya anak balita itu yang perilakunya memang dari awal sudah jelek, ya misalnya kepada orang tua dia kasar, ya kan, kepada orang tuanya dia tidak santun, nah suka membentak-bentak. Pada saat anaknya balita itu ditontonkan lagi gitu kepada anaknya, ya kan, sikap dia kepada orang tua. Si orang tua tadi yang punya anak tadi tidak sadar sesungguhnya bahwa ini menjadi rekaman bagi anak, dan kelak anaknya juga akan memperlakukan dia seperti itu gitu. Nah, jadi keteladanan ini menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat itu. Nah, bagaimana hal-hal lain yang bisa dilakukan, misalnya metode lain seperti metode cerita, kan banyak metode pendidikan yang bisa kita terapkan itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan dalam mendidik anak. Jadi ada 3 kecenderungan anak balita itu dalam psikologi itu yang mendasar sekali. Satu, dia senang bermain, ya kan? Nah, yang kedua senang bercerita, ya. Yang ketiga, si anak itu senang bermain, senang bercerita, senang bernyanyi. Nah, bagaimana nih kita orang tua dalam kesenangan yang 3 tadi kita ikuti dari segi psikologi perkembangan, peta perkembangan psikologinya yang sedang seperti itu, kita isi misalnya ketika dia senang bernyanyi, kita isi nyanyi-nyanyi yang dilakukannya itu dengan nyanyi-nyanyi yang bernuansa moral. Jadi bukan sekedar rock and roll. Ini kadang-kadang orang tua kan senang nih, Bu, anak saya udah hafal loh lagu si itu, Bu. Lagu siapa namanya? Pasha. Ariel Peter Pan tuh, Bu. Anak saya baru 4 tahun, Bu, tapi Ariel Peter Pan tuh hafal loh sama dia, Bu. Nah, itu kebanggaan bagi orang tua mengatakan demikian. Oke, dia memang hobi bernyanyi, tapi lagu yang Anda perkenalkan itu adalah lagu yang salah. Coba kalau misalnya kita perkenalkan lagu tentang misalnya kan lagu-lagu yang Lagu-lagu nasyid gitu. Contoh ini, siapa yang melahirkanmu? Jawabnya adalah ibuku. Nah, siapa yang menyusuimu? Jawabnya juga ibundaku. Ibu mengasuh dan membesarkanmu dengan kasih sayang. Nah, itu contohnya. Itu lagu-lagu yang bernuansa moral. Nah, Lagu-lagu ya kan? pendidikan Nah, jadi tidak gitu ya. tadi, artinya pesan itu masuk melalui lagu. Kemudian misalnya cerita, ya kan? Cerita itu bukan cerita asal cerita. Memang ada satu penelitian bahwa kita memberikan cerita-cerita kepada anak itu sebelum tidur misalnya, itu terkesan sekali dalam memori anak. Nah, bagaimana nih orang tua coba berikan cerita-cerita itu yang bernuansa moral, bukan cerita misalnya si kancil mencuri mentimunnya Pak Tani, terus Pak Tani marah. Ya kan? Bukan cerita-cerita yang seperti itu, coba arahkan Yang ke bersisi negatif itu pesan jangan ya, Bu ya? positif. Misalnya si kancil dia sangat lapar. Dia melihat ada mentimunnya Pak Tani.
Maka dia turut Pak Tani itu, dia datangi Pak Tani, lalu dia bilang pada Pak Tani, perut saya lapar sekali, saya melihat mentimunmu berbuah, tolonglah kasih saya mentimun Pak Tani. Pak Tani ini kasihan melihat si kancil yang lapar, terus mentimun itu ia berikan kepada si kancil. Itu kan ada aspek positif loh, dalam tanda petik ya, tidak seperti yang tadi kita katakan, seperti cerita yang Nah itu contohnya. Sangat menarik sekali ketika ibu menyanyi. Mungkin Patrik kita hafal ya. Iya. Bekal kita buat anak-anak nanti. Iya. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya lagi kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Caniago, mahasiswa BPI YIN Memunjol Padang. Baik Ibu, ada beberapa kewajiban tadi. Kewajiban orang tua, yang pertama ketika anak itu dilahirkan ada mengazankan bagi yang laki-laki dan mengkamatkan bagi yang perempuan, dan ada pendidikan, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Dan sejauh apa yang telah Ibu terangkan, mungkin itu beberapa ada Ibu terangkan ke fungsi orang tua ya. Orang tua itu Ibu lebih memberatkan kepada ibu gitu dia. Ibu. Jadi saya ingin bertanya, sejauh mana sih fungsi atau peranan Bapak dalam mendidik anak Islami itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga nggak mau kalah ya nanti sebagai bapak. Iya calon. Ya silakan jawab. Iya. Baik, ini pertanyaan Dede ini barangkali pertanyaan yang tepat ya pada saat ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah itu ternyata tidak banyak berperan di dalam mendidik anak, sehingga ada pula hasil penelitian yang dilakukan, ada ekses negatif terhadap kepribadian anak ketika si anak tadi tidak mendapat pendidikan yang baik, mendapat perhatian yang cukup dari sang ayah. Nah, ini dia, ada ekses negatif yang muncul. Nah, hasil penelitian itu, anak yang kebetulan di dalam keluarga itu ternyata ayahnya banyak berperan dalam menumbuh kembangkan kepribadiannya, dalam mengurusnya. Itu hasil penelitian menunjukkan tingkat kecerdasan intelijensinya jauh lebih tinggi daripada anak yang ayahnya tidak banyak terlibat dalam pengurusan dia, dalam mendidik dia. Nah, begitu juga tingkat kecerdasan sosialnya jauh lebih tinggi anak-anak yang tadi mendapat perhatian yang cukup dari ayah, mendapat bimbingan yang cukup, mendapat pendidikan yang cukup dari ayah, dibanding anak yang tidak mendapat perhatian, tidak mendapat bimbingan yang cukup dari sang ayah. Nah, mari kita lihat konteks ajaran Islam. Kita lihat saja dalam Al-Quran. Itu Allah menggambarkan benar di situ betapa peran ayah itu begitu besar untuk menanamkan keimanannya. Contohnya, Ananda lihat, pernah baca surat Luqman? Pernah ya? Betapa di sana digambarkan seorang Luqman itu sebagai figur ayah yang ideal. Jadi iman, ketauhidan, dia yang memperkenalkan kepada anaknya pertama kali. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Pertama kali itu yang dikenalkan Luqman. Luqman berperan banyak. Ada beberapa ayat, bukan satu ayat saja, sekitar 5 atau 6, 7 ayat sesudahnya bicara tentang proses pendidikan yang diberikan Luqman kepada anaknya. Nah, sekarang seperti tadi pada masa balita, itu peran ayah kan tidak tanggung itu, ya kan? Misalnya sebelum tidur, sang anak menunggu ayahnya bercerita dulu, baru dia bisa tidur. Nah, ayah hari ini mau cerita tentang tadi cerita kancil dengan mentimunnya Pak Tani. Nah, lalu episode berikutnya besok, nah sayang, besok ayah mau lanjutkan cerita babak kedua ya. Wah, lebih seru lagi. Itu ditunggu oleh anak. Dan setiap cerita yang dimunculkan ayah itu kalau